Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita lanjutkan kajian tentang pelajaran yang dapat kita ambil berkaitan dengan keluarga, yang kali ini kita kaji spirit Quran surat Yusuf dalam membangun keikhlasan dan kesabaran demi keutuhan keluarga. Surat Yusuf diawali dengan penjelasan tentang fungsi daripada Al-Quran yang berbahasa Arab, yang mengandung sebuah kisah di mana kisah Nabi Yusuf itu dibahas secara utuh pada Quran surat Yusuf, dari mulai kecil sampai beliau menjadi Rasul, mulai dari berpisah dari keluarganya sampai dipertemukan kembali oleh Allah. Nah, surat Yusuf itu mengandung kisah yang mengandung roman, kisah cinta orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kisah cinta lawan jenis, yang di situ mengandung sebuah pemahaman bagi kita bahwa manusia diberi oleh Allah sifat bawaan, ya diantaranya adalah hawa nafsu, sehingga Allah memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa bersabar. Jadi sabar merupakan ciri khas manusia. Binatang dan malaikat tidak memerlukan sabar. Binatang tidak memerlukan sifat sabar karena binatang diciptakan untuk sepenuhnya tunduk kepada hawa nafsu. Sedangkan malaikat diciptakan oleh Allah tidak memiliki hawa nafsu. Untuk itulah maka di dalam surat Yusuf, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Ya, jadi yang namanya manusia itu diberi oleh Allah potensi bawaan, yaitu hawa nafsu. Hanya bagaimana hawa nafsu itu diarahkan kepada illa ma rahima rabbi. Jadi hawa itu keinginan, nafsu itu keinginan diri. Nah, disinilah kita melihat Nabiullah Yusuf alaihissalam sebagai manusia yang tentunya juga diberi oleh Allah sifat-sifat itu, namun karena seorang yang akan diangkat menjadi Rasul, ya tentunya diberi oleh Allah kelebihan daripada yang lain. Nah, kisah di dalam Quran surat Yusuf ini ada beberapa hal yang dapat kita jadikan pelajaran, ya, untuk bagaimana membangun keikhlasan dan kesabaran demi keutuhan keluarga. Kita mulai dari Nabi Yakub, ya, bagaimana ketika ikhlas diberi oleh Allah dua istri yang tentunya memiliki keturunan, di mana dari kedua ibu itu tentunya juga melahirkan karakter dari anak yang dilahirkannya itu juga berbeda. Kadang saudara sekandung aja berbeda, apalagi lain ibu. Nah, untuk itulah maka keikhlasan Nabi Yakub dan kesabaran mendidik
keluarganya ya dalam memahamkan tentang arti hidup yang terkait dengan makna ya sebuah kejujuran. Ya. Kemudian kita melihat bagaimana sifat-sifat itu diikuti oleh putranya yang diangkat oleh Allah menjadi rasul, yaitu Nabi Yusuf. Yang pertama, ketika menceritakan mimpi antara anak dan kedua orang tuanya, bersabar untuk tidak menceritakan pada yang lain. Jadi Nabi Yakub mendidik agar supaya mimpi itu tidak diceritakan kepada saudaranya yang lainnya. Kemudian ya, keikhlasan yang harus diterima baik oleh Nabi Yakub sebagai ayah maupun Nabi Yusuf, serta kesabarannya ketika saudara yang lain, ibu itu mulai muncul iri, dengki, bahkan kebencian kepada Nabi Yusuf yang beranggapan bahwa ayahnya telah berbeda di dalam kasih sayang. Jadi membedakan pandangannya mereka bahwa ayahnya Nabi Yakub telah memberikan perhatian yang berbeda kepada Yusuf dan Bunyamin, sehingga ide membunuh Yusuf itu muncul. Namun ada salah seorang yang masih punya hati nurani agar supaya jangan dibunuh tapi dimasukkan ke sumur. Nah, setelah itu Allah memberikan pertolongan lewat musafir, dijuallah kepada seorang raja yang dikenal dengan Al-Aziz, yang banyak yang menyebutnya nama aslinya adalah Kiftir, sedangkan istrinya ada Rail yang disebut dengan Zulaihah atau Zalihah. Ya, Allahu a'lam. Jadi karena tidak dijelaskan di dalam Al-Quran nama yang sebenarnya. Nah, untuk itulah maka di dalam keluarga raja, Nabi Yusuf diperlakukan sebagai anak yang tentunya diharapkan ke depannya nanti menjadi kader. Namun ya, cobaan itu datang sehingga setan masuk kepada istri Al-Aziz ya untuk menggoda Nabi Yusuf alaihi salam, yang kemudian pada ayat 30 Nabi Yusuf menguatkan ya dirinya untuk memilih penjara, ya itu lebih baik ya daripada dia harus mengakui hal-hal yang sebenarnya tidak dia lakukan. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf ya kaitannya dengan pilihan komitmen ya pada ayat 33 ya, mohon maaf, ayat 33, bahwa pilihan penjara itu lebih baik sebagai sebuah komitmen ya dari seorang yang harus mempertaruhkan yang berkaitan dengan masalah kebenaran dan keadilan. Kehidupan yang asalnya di istana kemudian harus beralih ke sebuah tempat yang tentunya tidak disukai oleh semua orang ya, maka kehidupan di penjara nampaknya lebih bagus dalam rangka untuk mengatur strategi. Disitulah Allah memberikan kelebihan kepada Nabi Yusuf untuk bagaimana jalan yang harus
diberikan oleh Allah itu, yaitu dengan kaitannya dengan diberi kelebihan takwil mimpi, di mana raja pada waktu itu ya agak sedikit resah dengan mimpi yang dialaminya, ya, yang di sini juga ada pelajaran sebenarnya untuk kita membiasakan diri ya menanam kemudian menabung. Jadi dari masa subur ada masa peceklik, ya, di situ ada pelajaran yang begitu banyak sekali maknanya berkaitan dengan kita harus bersabar di dalam kehidupan yang pasti akan mengalami naik turun. Nah, setelah Nabi Yusuf berhasil memberikan bantuan untuk takwil mimpi yang menjadi kegalauan bagi Raja Al-Aziz, maka dengan diberinya solusi, ya, maka istri Al-Aziz melakukan sebuah pengakuan kejujuran bahwa dirinya yang memang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu pula di ayat 52, Nabi Yusuf juga mengaku bahwa dia tidak menuruti keinginan dari istrinya karena memegang amanah dari seorang ayah angkatnya yang telah membesarkannya. Ya, namun demi keutuhan keluarga, maka Nabi Yusuf tidak memberikan pengakuan yang sebenarnya pada waktu itu, justru memilih penjara lebih baik bagi dirinya. Nah, tentunya orang yang telah dianggap berjasa kemudian ternyata yang salah adalah istri dari raja itu, maka tentunya raja ingin memberikan hadiah kepada Nabi Yusuf alaihissalam untuk sebuah jabatan. Nah, kalau kita lihat apa yang dipilih oleh Nabi Yusuf meminta bahwa dirinya punya keahlian di bidang bendahara. Nah, di bendahara inilah berkaitan dengan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Ya, jadi kalau orang yang tidak ikhlas, kalau orang yang tidak sabar memegang amanah yang berkaitan dengan harta benda, tentunya yang diperoleh ya adalah dampak kesengsaraan dari rakyat yang harusnya punya hak berkaitan dengan amanah yang kaitannya dengan harta benda. Untuk itulah maka Nabi Yusuf memilih di bagian keuangan. Nah, dari jabatan itu maka setelah muncul yang namanya dalam ramalannya yang namanya peceklik di situ, nah di negeri itu ya punya tabungan, jadi ada lumbung pangan ya untuk persediaan 7 tahun ya. Itu keahlian Nabi Yusuf ya di dalam mengelola ya kekayaan yang itu menjadi hak dari sebuah negeri yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah sejarahnya Nabi Yusuf alaihi salam dipertemukan dengan keluarganya, dengan saudaranya yang harus mengambil bahan-bahan makanan yang diperlukan. Nah, disitulah Nabi Yakub alaihissalam mengalami kesedihan yang kedua kalinya karena sang raja yang itu adalah anaknya meminta baru akan diberi ya yang namanya kebutuhan pokok itu jika ya adiknya yang Bunyamin itu harus ditahan di situ sebagai
ganti yang dengan strategi di yang ada barang yang dituduh sebagai pencuri, padahal itu menjadi sebuah strategi untuk berkumpul kembali dengan keluarganya. Sehingga dikisahkan dalam surat Yusuf itu betapa sedihnya yang namanya seorang ayah, ya, begitu ikhlasnya dan sabarnya sampai, ya, karena mikirnya sampai buta, sampai tidak bisa melihat, sehingga Nabi Yakub hanya memohon kepada Allah, innama ashku bathi wa khuzni ilallah. Nah, ini pelajaran juga bahwa Nabi Yakub hanya mengadukan permasalahannya bukan kepada siapa-siapa, tapi mengadukan permasalahan yang menjadi problem di dalam keluarganya itu kepada Tuhannya. Nah, setelah itu Allah mempertemukan, ya, keluarga itu, ya, sebagai sebuah janji kepada hamba-hamba yang ikhlas, yang sabar, bahwa Allah akan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang lebih dari apa yang telah dilalui dari kesulitan-kesulitan sebelumnya. Sehingga kalau kita melihat dari kisah pelajaran yang dapat kita ambil dari penegasan fungsi Al-Quran, kemudian bagaimana prestasi Nabi Yakub alaihi salam di dalam menyatukan keluarganya yang asalnya karakternya berbeda, tapi dengan begitu gigihnya, dengan penuh keikhlasan dan kesabaran dalam waktu yang cukup panjang. Itu digambarkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi Muhammad saat maut menjemput Yakub? Ini Allah mempertanyakan kepada Rasulullah bahwa ini sebuah bukti, ya, sebuah bukti bahwa pernah terjadi yang dalam keluarga itu seperti itu. Betapa susahnya Nabi Yakub itu mendidik anak-anaknya ketika dia berkata kepada keluarganya, ya, jadi ketika tanda-tanda kematian sudah mendekati Nabi Yakub, idza qala li banihi, ya, ketika dia bertanya kepada anak-anaknya semuanya, ma ta'buduna min ba'di. Nah, ini pertanyaannya, apa yang kamu sembah sesudah aku? Jadi sesudah Nabi Yakub sudah enggak ada, itu siapa yang kamu sembah? Qalu na'budu, semua anaknya, na'budu, kami mengabdi kepada Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, ilaha wahida, yaitu Tuhan yang satu, dan kami, ya, kepadanya kami berserah diri. Nah, jadi inilah yang untuk mendapatkan keutuhan di dalam keluarga, selain keikhlasan dan kesabaran, kesabaran itu menunggu bahwa itu diperlukan sebuah proses yang panjang, sehingga Nabi Yusuf ketika dipertemukan semuanya pada ayat 101, dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tawaffani muslima wa alhiqni bis-shalihin. Jadi setelah selesai tugas-tugas yang memang menjadi sebuah harapan, yaitu keutuhan keluarga, setelah dipertemukan kembali, maka dalam keadaan beriman tentunya, maka Nabi Yusuf yang diminta kepada Allah hanya, wafatkan aku, tawaffani musliman, wafatkan aku ya Allah dalam keadaan Islam, dalam keadaan tunduk patuh, ya, tawaffani wa alhiqni bis-shalihin, kumpulkan aku ya Allah dengan orang-orang yang soleh, ya. Jadi itulah yang menjadi prestasi dari sebuah keikhlasan dan kesabaran
semua berkorban. Nabi Yusuf berkorban untuk menyatukan keluarga raja yang difitnah. Kemudian agar supaya tidak terjadi fitnah, istri dari sang raja Al-Aziz yang namanya adalah Rail, kemudian disebut Zulaiha, ya, itu dalam bagaimana strategi untuk menutup supaya fitnah itu tidak berkembang di kalangan perempuan. Pada ayat 30, maka beliau mengundang para wanita itu, sehingga kita dapat mengambil bahwa di kalangan wanita memang begitu cepat ketika ada menyebarkan berita yang masih belum jelas. Maka di sini ada pelajaran untuk kita sabar, untuk tabayyun. Jadi untuk sebuah sesuatu yang harusnya jangan hanya dilihat negatifnya. Kenapa? Waduh, istri sang raja lagi jatuh cinta pada anak angkatnya, ya, tanpa tahu sebabnya. Nah, setelah itu istri raja yang cerdas mengundang para wanita, ya, setelah Yusuf dikeluarkan, akhirnya mereka baru berpikir bahwa karena apa? Karena memang akhlaknya yang bagus, ketampanannya diiringi dengan tanda-tanda kecerdasannya, sehingga maklum kalau perempuan mana yang tidak tertarik kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Sehingga untuk menutup sebuah fitnah yang masih belum nyata, ya, dalam artian itu sebagai sebuah cobaan, maka harus tabayun terlebih dahulu, kemudian harus segera diputihkan supaya tidak membawa dosa ketika kita sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga terdapat sebuah pelajaran untuk meraih sesuatu, maka kita harus mengawali dari mimpi. Nabiullah Ibrahim mimpi menyembelih anaknya. Rasulullah mimpi juga mencukur rambut, ya, ketika gagal untuk melaksanakan ibadah haji, ya, sampai ternyata mimpi itu menjadi kenyataan. Nabi Yusuf alaihi salam juga dari mimpi maka menjadi sebuah kenyataan. Jadi artinya itu pelajaran bahwa kalau mimpi saja tidak ada, bagaimana kita bisa mewujudkan sesuatu yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua dari pelajaran Nabi Yakub, perhatian pada anak tidak boleh ditampakkan kaitannya dengan perbedaan antara satu dengan yang lain, ya. Kemudian fitnah dalam keluarga harus dikuatkan, ya. Kemudian dengan tabayun terlebih dahulu. Kemudian adukan ketika ada persoalan, adukan kepada Allah secara serius, secara sungguh-sungguh. Kemudian di dalam keluarga kita harus punya perencanaan yang matang. Jangan sampai kita mengakhiri keluarga itu dalam keadaan yang tidak bisa disatukan. Ini yang dapat kita ambil dari spirit Quran surat Yusuf dalam membangun keikhlasan dan kesabaran demi keutuhan keluarga. Jadi semuanya ternyata harus ikhlas itu jadi ikhlas itu adalah murni, ya, dalam artian dilakukan dengan sebuah keyakinan, ya, dan sabar menahan diri, ya, dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah yang nanti akan merugikan dirinya sendiri. Sehingga surat Yusuf diakhiri dengan penjelasan bahwa Allah memberikan kepada Rasulullah, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab, maka haditsa yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa huda wa rahmatan liqaumi yu'minun.
pada ayat terakhir 111, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran ya berkaitan dengan menyatukan keluarga itu adalah sebuah cita-cita pemulia yang tentunya perlu proses yang panjang. Demikian saya akhiri, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.